selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel kami. Yang kali ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Teman-teman semuanya penasaran ya? Siapa tamunya? Oke, langsung saja. Selamat malam dengan Bung Adi kali ini. Bung Adi ini adalah teman lama saya yang katanya sih beberapa bulan terakhir ini suka mendaki gunung. Kalau boleh tahu ya, ini kesibukannya hari-hari ini apa kira-kira, Bung? Untuk hari-hari ini ya selain kuliah, ya kerja gitu aja. Kuliah dan kerja. Betul. Dan mendaki gunung. Itu kalau ada waktu luang. Oh, waktu luang. Benar teman-teman. Jadi kita itu harus tahu waktu, kapan kita harus serius, kapan kita harus belajar, kapan kita harus bermain. Seperti itu, Bung ya? Betul, seperti itu, betul. Awal mulanya itu seperti apa, Bung? Yang katanya dulu tidak suka bahkan ya dengan olahraga berat, tapi kok sekarang mendaki. Nah, bisa dijelaskan, Bung Adi? Jadi sebenarnya saya itu mulai mencintai alam ataupun mulai dengan mendaki gunung itu berawal dari kegalauan, artinya sebenarnya itu dilema. Terlalu kan masih menjadi mahasiswa ya, sampai sekarang juga masih mahasiswa, karena banyaknya tugas ya mungkin, sehingga butuh refreshing. Jadi berangkat dari situ saya memutuskan untuk mencoba untuk mencintai alam dengan mendaki gunung. Jadi seperti itu, mungkin karena banyak tugas di kuliah ataupun pekerjaan yang lain. Betul. Memang manusia itu butuh yang namanya refreshing, teman-teman. Betul, biar seperti sepaneng. Ya, tidak sepaneng seperti Bung Adi tadi. Kuliah, banyak tugas ataupun pekerjaan yang lain, akhirnya memilih untuk naik gunung ya, agar tidak stres seperti itu. Betul. Kalau boleh tahu teman-teman, ini pengalaman pertama Bung Adi mendaki kemana kalau boleh tahu? Pertama itu 3 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Baik. Itu ke Gunung Penanggungan di Mojokerto. Yes. Waktu itu berangkatnya malam ya, habis maghrib ya. Jadi di tengah jalan itu kita nyasar, arah yang seharusnya ke kanan itu malah ke kiri. Jadi sempat ada kejadian yang menegangkan waktu itu kan. Alhamdulillah selamat semua. Oh, tapi sebentar Bung Adi, bukannya sebelum pendakian ya itu pihak base camp itu menjelaskan memang tentang menjelaskan rute ataupun peta? Betul. Seharusnya pendaki ini tahu jalannya kemana, ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, iya. Nah, itu bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Kalau tidak salah itu sudah di pos terakhir. Jadi waktu itu mau menuju ke puncak. Ya. Insidennya sangat menegangkan. Senter yang kami bawa waktu itu ternyata mati, kehabisan baterai. Jadi untuk melihat itu remang-remang. Jadi untuk melihat rute ataupun tanda di jalan itu faktornya ya pencahayaan kurang. Benar. Betul. Karena waktu itu seingat saya cuma 2 orang yang bawa senter. Dari berapa orang? 5 orang. 5 orang, cuma 2 orang yang bawa senter. Ya, jadi depan sama belakang. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bung Adi terkait persiapan sebelum mendaki gunung. Selain seperti tadi pencahayaan, itu kira-kira yang perlu disiapkan apa saja? Jadi ada beberapa tahapan, ada beberapa persiapan yang perlu disiapkan matang-matang. Pertama itu harus menyiapkan mental gimana nantinya dengan kondisi kita. Jadi harus disiapkan mental kita. Yang kedua, fisik. Jadi sebelumnya itu harus berolahraga, harus menjaga kesiapan tubuh kita agar nantinya ketika mendaki gunung itu tidak mudah capek. Nafas juga bisa diatur agar mudah diatur ya nafasnya. Terus yang selanjutnya itu persiapan perlengkapan apa yang perlu dibawa. Jaket, salah satu contoh jaket, karena yang di gunung itu sangat dingin. Terus ya perlengkapan makan, tenda, terus senter yang lebih utama juga senter. Kalau bisa jangan sampai kekurangan senter. Dan kalau itu juga
kekompakan teman ataupun tim gitu. Mungkin kira-kira itu. Memang banyak ya yang harus dipersiapkan Bung Adi ya. Betul, memang banyak. Ya, karena di gunung itu kadang cuaca tidak menentu, benar seperti itu. Sangat tidak menentu, betul, sangat tidak menentu. Misalkan hujan, ya berarti kita harus membawa jas hujan. Betul, Ataupun flysheet yang kadang itu apa ya, urgent sekali. betul. Ya, jadi memang harus teliti untuk mengecek barang sebelum mendaki. Teman-teman juga boleh tahu kira-kira hal yang menyenangkan di gunung itu apa saja, Bung? Ini sepengalaman saya. Ya. Pertama karena saya berangkat dengan kegelisahan karena banyak tugas dan hal-lain Baik. sebagainya. Jadi ke gunung itu pertama nilai positifnya ya. Kegundahan, kebingungan yang saya rasakan itu hilang. Hilang. Kenapa kok bisa hilang? Mungkin dihilangin oleh pemandangan yang indah. Oh, berarti berpengaruh ya? Mungkin Berpengaruh. warna hijau Betul. itu katanya bisa membuat pikiran menjadi tenang. Betul. Dan di gunung itu sunyi. Cuma hanya bisa mendengarkan angin dan hewan-hewan ya, burung terus sejenis apa gitu. Baik. Terus yang selanjutnya itu kita bisa merasakan silaturahmi yang tidak disangka-sangka. Oh wow. Seperti apa kira-kira? Ya, di gunung itu kan banyak yang pendaki-pendaki. Dan loyalitasnya antara pendaki yang satu dengan pendaki yang lainnya atau segala manapun itu dari mana, itu sangat tinggi banget. Atau namanya solidaritas. Solidaritas. Seperti itu. Betul. Jadi kita kenalan, dari mana Mas gitu. Ayo boleh gabung apa enggak Mas gitu. Oh, Itu ya. kan suatu yang sangat luar biasa. Jadi kita itu di gunung kita menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain juga. Dan ketika kita itu menjaga orang lain itu simpatik juga kepada kita. Baik. Itu nilai plusnya di situ juga. Intinya kalau kita baik sama orang akan baik kepada kita juga. Betul. Itu nggak cuma di gunung teman-teman, di kehidupan sehari-hari dimanapun memang seharusnya kita seperti itu. Kita berbuat baik kepada orang lain, membantu, pasti kita akan dibantu balik sama orang lain. Betul, seperti Ya, itu. seperti itu. Kalau di luar sana itu terkadang banyak. Jadi mungkin kalau kita melihat berita itu ada kabar hipotermia, Iya, meninggal dunia bahkan. Nah, pesan buat teman-teman yang masih awal-awal mendaki. ya makanya saya bilang tadi itu kesiapan mental, kesiapan fisik itu harus memang dijaga betul. Apalagi bagi sebenarnya penyakit hipotermia ini di atas itu tidak memandang siapa. Kalau misalnya Baik. sudah tubuh ini sudah kekurangan kehangatan, itu bisa dilanda hipotermia ini. Jadi kira-kira apapun yang dibutuhkan ketika naik nantinya di mendaki gunung, seperti sleeping bag, terus jaket yang sangat tebal, itu sekiranya dipersiapkan dengan matang. Selain itu, kalau saya pernah mendengar itu kok banyak juga katanya pendaki yang tidak menjaga kebersihan di gunung. Menanggapi hal-hal seperti itu bagaimana, Bung? Baik, sebenarnya hal menjaga kebersihan dan keasrian di gunung itu nilai kemanusiaan juga, masuk ke nilai kemanusiaan dan juga menjaga dan melestarikan lingkungan. Para pendaki yang harus dipatuhi itu menjaga kelestarian, salah satunya contoh sampah-sampah itu harus dibawa turun lagi, tidak boleh dibuang sembarangan di atas. Selain tidak boleh membuang sampah sembarangan di gunung, itu ternyata ada larangan tidak boleh mengambil apapun di gunung. Ya, betul itu. Betul. Karena kita sebagai manusia ataupun sebagai pendaki kan layaknya tamu ya. Betul, Tamu kan harus tahu bagaimana kita bertamu. memperlakukan tuan rumah. Betul. Terkadang ada pendaki yang ceroboh itu mengambil entah itu aldelois ataupun tanaman yang lainnya. Nah, Iya, betul. saya jadi teringat kata-kata Bung yang berbunyi jangan ambil apapun kecuali foto dan jangan tinggalkan apapun kecuali jejak.
Nah, ini Betul. sangat dalam tuh. Tinggalkan selain Jangan ambil apapun kecuali foto jejak dan dan tinggalkan. jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Betul. Sangat dalam sekali. Betul itu. Jadi memang kita ke gunung itu tidak diperbolehkan sembarangan mencabut atau sesuatu yang ada di Tetap gunung. menjaga adab bahasanya. Harus tata krama. menjaga adab. Kalau kita bertamu, jadi kita harus bisa berperilaku baik di tempat itu Ya. gitu. Kalau teman-teman mengiranya tamu itu pas di rumah saja, tidak. Jadi di gunung juga kita juga Betul. bisa iya. menjadi tamu. Betul. Selain yang selanjutnya kira-kira ke gunung mana ini? Kemarin Naik ke ke gunung Pelaminan mungkin? Belum ya? Belum. masih direncanakan. Oh, Oke. Jadi naik kemana ini, Bu? Untuk dekat-dekat ini masih belum ada planning lagi. Cuman yang tetap kalau melanjutkan yang kemarin itu sempat memplanningkan di Gunung Buta. Oh ya. Buta. Nah iya. Dan itu cuma masih masuk ke planning karena Baik. waktu kemarin sudah direncanakan dan sudah ditentukan harinya. Cuma karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggal, akhirnya harus di-reschedule lagi. Baik. Sampai sekarang belum terlaksana. Ya kita mungkin kapan-kapan mendaki bareng, Bung ya. Oh siap. Kita Siap. tindakan. Oke. Mungkin teman-teman juga di sana yang ingin mendaki dengan kita, komen di bawah. Kita janjian ketemuan ke gunung mana. Oke. Kita siap. agendakan bersama. Perlu itu, saya kira perlu. Ya. Biar silaturahmi antara pecinta gunung ataupun pecinta alam tetap terjalin. Baik. Karena Betul. penting memang silaturahmi, Betul. mencari relasi intinya. Betul. Baik teman-teman, mungkin itu perbincangan kali ini dengan Bung Maulidi yang sangat luar biasa. Jangan lupa teman-teman siapapun subscribe, like, dan share ya. Itu dari kami, dari channel Irama Rimba.